Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo sahabat Jejak Diaspora, selamat datang di acara kesayangan Anda, Jejak Diaspora Muslim. Karena pandemi virus corona, kita tetap akan host show ini di rumah masing-masing. Saya Gani Pratama di kota Arlington, negara bagian Virginia. Dan saya, Vina Multadi, ada di rumah saya di kota Silver Spring di negara bagian Maryland. Meskipun bekerja dari rumah, membawakan acara dari rumah, namun kami tetap akan menghadirkan yang terbaik nih untuk pemirsa Jejak Diaspora. Kita akan menghadirkan kisah-kisah Islami dan inspiratif dari para diaspora Muslim dari Amerika Serikat dan mancanegara. Amin, Vin, dan insya Allah kita semua bisa dapat inspirasi ya dari cerita-cerita yang kami akan bawakan di 30 menit ke depan. Dan untuk episode kali ini, inilah cerita-cerita yang kami akan bawakan. Beberapa masjid di Amerika terpaksa tutup untuk mengikuti nasihat pemerintah untuk social distancing atau menjaga jarak. Atlet lari remaja Amerika, Nur Alexandria Abu Karam, memperjuangkan kebebasan atlet putri berhijab untuk berlomba di cabang atletik tanpa harus meminta surat izin pengecualian. Sebuah kelompok komunitas olahraga sepak bola di Washington DC membantu para pengungsi dan imigran membuka jaringan mereka melalui sepak bola. Halo sahabat Jejak Diaspora, sayangnya kita harus mulai episode ini dengan kabar buruk. Sebagai minoritas di Amerika Serikat, banyak warga muslim di sini kadang-kadang mendapat tantangan karena kesulitan untuk mencari masjid atau tempat untuk beribadah. Tapi dengan pandemi coronavirus ini, situasi ini semakin buruk. Betul sekali. Ya pemirsa, di Amerika Serikat sendiri berbagai aktivitas di masjid ini banyak yang dibatalkan ataupun ditunda. Nah, reporter VOA Yuni Salim mengunjungi beberapa masjid yang ada di Amerika Serikat dan mencari tahu bagaimana reaksi dari para warga muslim di sana. Berikut liputannya. Suasana Darul Hijrah, masjid yang tak jauh dari ibu kota Amerika Serikat ini, berbeda dari biasanya. Gerbang dan pintu masjid yang selalu terbuka, kini dikunci. Masjid yang menjadi tempat ibadah ribuan jamaah tampak lengang. Ini karena Masjid Darul Hijrah menghentikan seluruh kegiatan dan menutup masjid untuk sementara, seperti yang dilakukan masjid-masjid lain di wilayah ibu kota maupun di berbagai wilayah Amerika, guna mencegah memburuknya penyebaran virus corona. The first time probably in the history of the United States that the masajid decided that the congregational prayers, the Jumu'ah in particular, would be suspended, was in order to suspend a congregational prayer, which is an obligation in Islam, we had to have specific metrics. One of those metrics was whether the county or the state declared a state of emergency, whether there was a spread of the disease in the local population that would put people at risk. Begitu pula dengan masjid milik komunitas Indonesia, Imam Center. Karena kita juga selalu mengikuti panduan dari otoritas ini, dan kita aware, kita juga prepare, tetapi kita juga menghindari reaksi-reaksi yang berlebihan. Sedangkan kegiatan lainnya seperti kajian keislaman serta pendidikan agama bagi anak-anak tetap diadakan secara online. Belum diketahui kapan masjid-masjid ini akan membuka pintu bagi para jamaahnya. Menurut para pengurus masjid, semua itu bergantung pada perkembangan pandemi COVID-19, sekaligus kebijakan dari pemerintah federal dan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Meski demikian, belum diketahui apakah mereka bisa memulai kegiatan masjid sesuai jadwal. Ada yang mengatakan untuk diadakan tapi singkat sekali, kemudian ditaruh kertas gitu, panjang untuk makan itu, salat. Semua kertas ya cabut lagi, kertas baru lagi. Namun yang jelas menurut Imam Joban, mencegah penularan penyakit termasuk ibadah. Karena kata Nabi, kalau kamu mendengar ada virus di satu tempat, jangan masuk ke tempat itu. Kalau kamu lagi di sana, kamu jangan meninggalkan tempat itu. Orang mungkin yang di sana itu nggak sakit ya, tapi kata Nabi tetap kamu tinggal di sana. Dan kalaupun kamu mati syahid itu. Namun Masjid Baitul Mukarram yang terletak di Arlington, Virginia, termasuk masjid terakhir yang terbuka bagi mereka yang ingin beribadah di masjid. It's very glad to be open now because anything is going happen, it's the God's hand.
It's not our hand, I can stay home too, but I'd rather pray at like a mosque because it's close by. I live just behind the mosque. Tetapi akhirnya mereka pun memutuskan menutup pintu. Because as we've been even though we are following all the precautions, that things are not going expected. We hope for the best, but at the same time we want to serve our community better. Any way could possible. So we are thinking officially to close the masjid, even though reference that they have been closed at any condition. Khususnya dengan bermunculannya kasus warga yang terjangkit COVID-19 sepulang mereka dari tempat ibadah. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA. Wah, kata salah satu pengurus masjid tadi, ini pertama kali dalam sejarah Amerika Serikat masjid-masjid ini tidak bisa mengadakan ibadah sholat Jumat. Iya betul sekali, ini memang situasi unik yang belum pernah terjadi sebelumnya ya. Dan kita tahu bahwa situasi seperti ini juga terjadi di Indonesia. Ada banyak masjid yang menunda berbagai aktivitas ataupun membatalkan berbagai aktivitas. Dan tentunya kita harap semoga pandemi ini segera berakhir ya Gan ya. Betul. Terima kasih kepada pengurus-pengurus masjid yang mengikuti perintah pemerintah untuk mencegah penyebaran virus dan memastikan kesehatan masyarakat. Anyway, pemirsa jangan kemana-mana karena Jejak Diaspora Muslim akan kembali lagi setelah yang satu ini. Welcome back to Jejak Diaspora Muslim. Saya Ganir Pratama di kota Arlington di negara bagian Virginia. Dan di layar sebelah saya ada Vina Muqtadi di negara bagian Maryland. I don't know about you, Vin, tapi aku merasa ada bagusnya sih kita menjadi Muslim minoritas yang tinggal di Amerika. Karena aku lihatnya justru ini menjadi peluang atau oportunitas bagi kita untuk memberi pelajaran kepada banyak warga Amerika yang mungkin kurang paham mengenai agama Islam. Iya, betul banget. Apalagi hingga tahun 2020 sekarang ini ya, masih ada aja kesalahpahaman ataupun stereotipe negatif mengenai Muslim seperti yang terlihat di segelintir media di Amerika. Ya, tetapi alhamdulillah belakangan ini ada banyak upaya dari universitas di Amerika yang justru menawarkan mata pelajaran pengkajian agama Islam kepada mahasiswanya. Sebelum masa pandemi COVID-19 merebak, tim VOA sempat meliput kemajuan dari program studi Islam ini. Dan salah satunya adalah Northern Virginia Community College yang kampusnya tidak jauh dari apartemen saya. Langsung aja kita lihat liputannya. Northern Virginia Community College dekat Washington DC mulai menawarkan kelas kajian Islami sejak 2002 pasca serangan 9/11. Profesor Daud Nasimi mengatakan sejak itu semakin banyak murid non-Muslim yang tertarik mengikuti kelas ini. Non-Muslims, when they hear about Islam, especially when they are affected by the media, when media talks about Islam in a negative way, some of them, they say, I just became curious. I want to know what this religion is all about. How come this religion, encourages so much negativity or so much, fighting or terrorism or violence? They become curious and they want to take this course. Para mahasiswa di kelas ini juga berkomentar sama. I took this class so that I could become more knowledgeable about Islam and not just listen to the media and how it just paints Islam in like a bad picture. And then I've also made like new Muslim friends in that class who also like helped me understand the concepts and like the traditions better. Well, before high school, I had no knowledge of the religion whatsoever, but then I started to make a lot of Muslim friends. They're at high school and it was just being around them, being around their families. I always had respect for the culture, but I wanted to gain a deeper understanding of it. Dalam silabus kelas ini, para mahasiswa ditugaskan berkunjung ke masjid untuk belajar bagaimana umat Muslim beribadah. My experience today was very interesting. I'm not used to everybody having their single prayer because I'm from a church, so we all pray together. Coming to mosque today, I've learned that Muslims are not like people who are like private to themselves, like they reach out to the communities and non-Muslim communities. The last prayer of the day is Isha. Dalam penjelasannya tentang Islam, imam masjid menekankan pentingnya untuk mengenal agama-agama lain.
हमारा जो पैगाम होता है इन सब के लिए कि ये मस्जिद है, ये सब के लिए, इसमें मुस्लिम है, ज़ाहिर है वो तो आते हैं अपनी इबादत के लिए. Itu Vin, kita harusnya sebagai umat muslim jangan ragu-ragu ngajak teman-teman non-muslim untuk mengenal Islam. Saya sering undang teman saya ke masjid, insya Allah setelah COVID-19 mereda kita bisa ajak lagi. Iya betul, pasti seneng diajak bukber bareng ya. Dan memang yang namanya perubahan positif ini patut diapresiasi. Semoga program tadi masih bisa berjalan secara online ya di tengah pandemi sekarang ini. Nah bicara soal perubahan positif, berikut ini ada juga seorang remaja di Amerika Serikat yang membawa perubahan positif. Namanya adalah Nur Alexandria. Dia sempat didiskualifikasi gara-gara hijab yang dikenakannya. Tapi dia tidak pantang menyerah dan berikut liputannya. Kehidupan Nur Alexandria Abu Karam, pelajar sekolah Islam di Sylvania, negara bagian Ohio ini, tak jauh berbeda dengan kehidupan remaja Amerika lainnya. Nur adalah pelari, dan selama musim pertandingan antar sekolah senegara bagian tahun 2019 lalu, ia dipercaya untuk memperkuat tim atletik SMA Northview High School. Namun pada 19 Oktober, setelah menyelesaikan lomba lari 5 km, ia merasa ada keanehan. I ran my best race at the time, and I finished the race, and I went to go find my individual score, and my name wasn't up there. So I went to the girls on my team that hadn't been racing, and I was like, you guys, my name's not up there. And they said, you've been disqualified. I was like, for what? And then they looked at me and they weren't laughing. And they were like, because of your hijab. And at that moment, my heart shattered. Couldn't feel anything anymore. I was super embarrassed. And I walked away and, I broke down. Menurut Asosiasi Atletik SMA Ohio, para peserta yang berjilbab bisa mengikuti pertandingan tanpa harus melepaskan jilbabnya, asal mereka menyerahkan surat dispensasi. Tapi menurut Nur, pertandingan itu bukan pertandingan pertama yang ia ikuti. Dan selama ini ia tidak mendapat masalah meski tanpa surat dispensasi. Dan baru pada pertandingan tanggal 19 Oktober itulah, keberadaan surat dispensasi itu dipermasalahkan oleh panitia lomba. Saat postingan sepupunya Zubaida Falah terkait insiden itu muncul di media sosial, simpati datang dari banyak pihak, termasuk dari Ijtihad Muhammad, atlet Olimpiade Amerika pertama, yang mengenakan hijab, serta Elizabeth Warren, salah satu kandidat capres dari Partai Demokrat melalui cuitannya. Meski Nur sudah bisa bertanding dengan mengenakan kerudungnya, karena pihak sekolah yang diwakilinya telah menyerahkan surat dispensasi, banyak pihak sudah terlanjur kecewa. It's heartbreaking. It was a hard moment as a parent. They publicly disqualified her. I believe they should have the courage to publicly come out and let her know that they were wrong. I think the rules should be changed because that's not fair to anyone, and I don't think it should happen to anyone else. Dan bagi Nur, berulangnya insiden yang menimpa atlet muslimah di berbagai wilayah Amerika itu membawa hikmah tersendiri, sekaligus mendorongnya untuk berjuang agar peraturan itu diubah. Ia meluncurkan kampanye Let Nur Run Initiative sebagai wadah bagi para atlet yang pernah menghadapi diskriminasi serupa, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat luas dan mendorong perubahan. Demikian laporan tim VOA. Congratulations ya untuk Nur Alexandria, membawa perubahan itu sulit loh, tapi dia bisa melakukannya perlahan namun pasti. Ya, dan kejadian ini memang terjadi sebelum pandemik terjadi. Tapi sekarang ini banyak juga acara olahraga yang harus ditunda. Termasuk aku excited banget tentang Olimpiade 2020 di Tokyo, tapi harus ditunda sampai tahun depan ya. Ya, kita memang harus sabar ya. Anyway, kita ambil break dulu. Jejak Diaspora Muslim akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Jejak Diaspora Muslim pemirsa. Nah, di Amerika Serikat ini banyak sekali pendatang ataupun imigran ya datang ke Amerika Serikat. Termasuk saya dan juga Gandira, ini kita sama-sama pendatang dan imigran ya Gan ya, karena di Amerika sangat beragam sekali penduduknya. Betul, dan keberagaman ini sebenarnya itu menjadi aset buat Amerika Serikat.
Tapi aku juga ngerasa ya, memang tidak mudah bagi para pendatang atau imigran untuk beradaptasi di tempat baru, dan kadang-kadang mereka perlu bantuan. Betul sekali. Nah, untungnya di sini ada banyak sekali organisasi dengan program-program untuk membantu dan melibatkan para pendatang. Jadi supaya mereka lebih mudah beradaptasi di negara yang baru. Nah, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, VOA sempat bertemu dengan sebuah organisasi di Amerika yang mengajak pendatang bersosialisasi dengan cara olahraga. Anak-anak dan dewasa dari berbagai penjuru Washington DC dan sekitarnya asyik bermain sepak bola di sebuah lapangan SMA. Di antaranya Abdul Wahid, yang bersama keluarganya lari dari Afghanistan 2 tahun lalu. There's the war problem in the school. There is 2-day school, 3-day not school, and my father decided to leave the country. When I come to this country, I start play soccer from last year. I meet some friends, from African friends, from other country. Soccer make me happy. Refugee Community Soccer Day, hari sepak bola komunitas pengungsi, diadakan oleh sejumlah organisasi. Salah satunya One Journey, lembaga akar rumput di Washington yang ingin meningkatkan kesadaran akan krisis global pengungsi. Koordinatornya, Matt Sully. Today we had people, refugees from the refugee community, as well as just larger community members, all coming together and playing soccer together. The purpose of it is all to bring people together and to sort of show their common humanity over a love of soccer. Salah satu mitra adalah Life and Change Experience Through Sports atau LACES. Pendirinya, Siren Friot, membawa 40 pengungsi anak-anak. Soccer crosses cultural barriers. It brings people together, youth especially, kids who come from different cultures. You put a soccer ball in front of them and it becomes a common language. They don't have to speak the same language, but yet they can play with one another. And today was a perfect example, and what the goal of the Refugee Community Soccer Day is to bring groups of people together who wouldn't normally connect and find a common bond. Muhammad Hasimi senang bertemu komunitas lain. I'm from Afghanistan. Playing soccer makes me feel really, really happy and really social. It's really fun to play, and it's really a way to speak to someone else in a different way. LSM District Sports dan tim Liga Utama Washington DC United juga terjun memberi pelatihan teknik sepak bola dan mengadakan games. Felicia Chaplin dari DC United. We're really happy to have our mascot and player out today and to really welcome these refugees to our community and the city that we call home. Dan mereka berharap akan bertambah di masa mendatang. Dari Washington DC, VOA. Wah bener deh, kalau udah ngomongin sepak bola, nggak peduli dari mana orang-orangnya pasti nyambung kan. Siapa sih nggak suka sepak bola? Aku aja suka. Apalagi tim nasional putri sepak bola di Amerika adalah pemegang gelar juara dunia beberapa kali. Nah itu mereka perempuan-perempuan hebat yang harus dihargai. Iya betul sekali, dan semangat berolahraga ya untuk para pemirsa. Meskipun di tengah puasa dan pandemi, olahraga juga bisa tuh jalan terus. Kalau saya di negara bagian Maryland, meskipun ada stay at home order, tapi masih boleh kan untuk jogging, lari, ataupun hiking, atau naik sepeda. Asik kan? Wah seru banget nih. Tapi pertanyaannya Vin, Vina ini nggak olahraga nggak? Atau cuma ngomong doang? Yoga online. Anyway, stay safe ya Vin. Soal cuci tangan 20 detik dan jaga jarak ya. Anyway pemirsa, terima kasih udah nonton episode Jejak Diaspora Muslim kali ini. Saya Gandhira Pratama dari negara bagian Virginia. Dan saya Vina Muqtadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Insya Allah kita ketemu lagi next time ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.